Komisi Pemberantasan Korupsi merilis data dan informasi terkait CSR dari Bank Indonesia ke anggota DPR RI Republik Indonesia. Ya, Komisi 11 yang nilainya sangat fantastis, luar biasa. Triliunan rupiah. Berapa triliun? Belum disebutkan angkanya secara pasti, hanya disebut triliunan rupiah. Kalau kita bicara tentang Komisi 11 DPR RI, jumlahnya kalau periode 2019-2024 sekitar 52 orang. Maka kalau 52 orang ini mendapat CSR triliunan rupiah, artinya apa? Artinya apa? Nilai CSR yang didapat satu orang anggota DPR RI itu sangat luar biasa besarnya. Sangat luar biasa besarnya. Puluhan miliar satu orang. Kemana uang itu dipergunakan dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban mereka terhadap penggunaan dana CSR tersebut? KPK hanya merilis mengatakan bahwa ada triliunan dana CSR dari Bank Indonesia ke anggota Komisi 11 DPR RI. Tetapi yang saya lihat sampai sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melakukan sebuah gerakan yang cepat dan tuntas untuk menanggulangi masalah ini. Kalau ini memang terindikasi sebagai korupsi, maka saya pikir KPK tangkapin saja itu anggota Komisi 11. Kenapa dibiarkan berkeliaran? Tangkap semua mereka kalau memang CSR yang diterima itu menyalahi aturan, menyalahi ketentuan, dan terindikasi dugaan korupsi atau penyalahgunaan kewenangan. Karena mekanisme CSR ini kan harus jelas pertanggungjawabannya. Kalau tidak ada pertanggungjawabannya, maka sudah selayaknya semua anggota Komisi 11 tanpa terkecuali. Bagi saya ini adalah persoalan negara, bukan tentang sahabat, kawan, atau apapun. Bagi saya kepentingan negara harus tegak. Maka siapapun mereka di Komisi 11 itu tangkap kalau memang menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan CSR yang diterima, karena nilainya itu udah puluhan miliar satu orang. 52 orang anggota Komisi 11, kalau nilainya triliunan, wow, 1 triliun itu 1000 miliar. 1000 dibagi 52 orang, 1000 miliar dibagi 52 orang. Luar biasa kan? Luar biasa. 200 miliar perkiraan satu orang. Kemana dana itu dipergunakan? Pertanggungjawabannya bagaimana? Jadi kalau KPK sekarang hanya merilis data dan informasi, ya bagi saya itu hanya sebuah propaganda KPK saja untuk membenturkan rakyat dengan DPR. Rakyat tentu akan marah, akan protes, akan melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh masyarakat, yaitu mengumpat, caci maki, marah-marah di media sosial. Tetapi KPK tidak melakukan penindakan yang memiliki instrumen, memiliki kewenangan yang sangat super body, ya kewenangan yang sangat ekstra untuk menindak para koruptor. Tidak bekerja melakukan apa-apa, hanya omon-omon bicara, oh ada triliunan CSR dari Bank Indonesia, kita ini bullshit semua. Kalau memang KPK serius mau menindak, ya tindak segera. Karena kalau hanya omon-omon, nanti yang ada nama anggota DPR RI di Komisi 11 itu menjadi tercemar. Publik akan berasumsi bahwa mereka semua telah mengkorupsi dana CSR, padahal belum tentu mereka melakukan pelanggaran. Tetapi informasi umum yang diberikan oleh KPK seolah-olah dana triliunan itu ke 52 anggota DPR RI Komisi 11, karena disebut di sana semua anggota DPR RI Komisi 11 menerima, maka nama mereka bisa dicemarkan. Seolah-olah mereka terduga sekarang penyalahgunaan kewenangan dan mengkorupsi dana CSR. Maka KPK jangan jadi seperti peniup peluit. KPK itu eksekutor tukang jagal, bukan peniup peluit. Karena KPK bukan buzzer. KPK bukan hanya sekedar bicara. Yang dibutuhkan bagi masyarakat ini sekarang adalah tindakan nyata dari KPK. Kalau memang CSR itu terindikasi perbuatan korupsi, maka tangkap semua tanpa terkecuali, penjarakan semua. Tidak ada urusan. Tapi kalau memang dana CSR itu sesuai aturan dan dikelola dengan benar, semua ada pertanggungjawabannya, ya bersihkan nama anggota DPR-nya. Kan ini yang penting. Maka KPK jangan hanya menjadi sekelas peniup peluit, menjadi seperti buzzer, menjadi seperti influencer. Itu bukan tugas KPK. Tugas KPK adalah menjagal para koruptor,
Berani KPK melakukan itu sekarang terhadap Komisi 11 DPR RI periode yang lalu? Triliunan uang ini. Sementara rakyat terus digencet dengan pajak pungut. Bahkan pajak menunggak saja kendaraan bermotor katanya mau didatangin ke rumah. Ini kan intimidasi dari negara terhadap rakyatnya. Padahal belum tentu rakyat ini karena niat mengemplang pajak tidak bayar. Saya percaya tidak akan ada rakyat ini yang niatnya mengemplang tidak bayar pajak kendaraan bermotor. Tetapi kesulitan ekonomi membuat mereka berpikir untuk mengeluarkan uang anggaran untuk membayar pajak. Lebih bagus mereka cadangkan untuk anggaran kehidupan sehari-hari. Itulah realita bangsa kita. Bagaimana dengan Presiden Prabowo? Apakah akan menindak ini? Karena ini terjadi di era Jokowi. Jokowi ini memang telah mewariskan keburukan, kebrutalan dalam pemerintahan. 10 tahun memerintah. Saya berharap KPK tidak hanya sekedar bicara, tindak saja segera. Kalau memang terindikasi korupsi, tangkap. Kalau memang tidak ada korupsi di sana, bersihkan nama anggota DPR semua di Komisi 11 itu. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.